saya ingin kembali menekankan Asmaul Husna. Kenapa kemudian penting untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu berkaitan dengan Asmaul Husna yang saya sampaikan tadi malam. Allah Subhanahu wa taala punya 4 nama indah yang berkaitan dengan ampunan itu. Yang pertama adalah Al-Ghaffar, kemudian Al-Ghafur, lalu kemudian At-Tawwab, lalu kemudian Al-Afu. Yang dipilih kalimat indahnya itu adalah Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau suka dan mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkan aku. Al-Afu inilah yang dipilih, bukan Al-Ghaffar, Al-Ghafur atau At-Tawwab, tetapi Al-Afu. Al-Ghaffar sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam, Al-Ghaffar itu berarti adalah menutup. Allah menutup dosa-dosa kita. Allah menutup apa yang tidak baik di diri kita. Yang ditutup pertama kali oleh Allah adalah sisi dalam kita yang jelek. Di dalam diri kita ini banyak sesuatu yang jelek, tetapi karena Allah Maha Ghaffar, ditutuplah dengan kulit yang indah itu. Andaikan Allah tidak menutup sisi dalam kita karena Maha Ghaffarnya Allah, maka kita akan kelihatan jelek. Secantik-cantiknya perempuan atau wanita dan seganteng-gantengnya laki-laki, kalau tubuhnya tidak ditutup dengan kulit, maka akan menjadi jelek, transparan, kelihatan. Tetapi Allah Maha Ghaffar, ditutup, isi perutnya ditutup, tidak transparan. Allah Maha Ghaffar, Allah menutup itu. Kemudian yang kedua, Allah menutup jalan pikiran atau hati antara satu dengan orang lainnya, supaya kemudian tidak tahu. Karena kalau tahu cara berpikir dan hati seseorang, maka setiap hari akan terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Karena tahu pikirannya, kamu ternyata jelek sama saya, hatimu ternyata jelek, karena kita bisa membaca. Tetapi Allah tutup itu sehingga kita, antara kita tidak ada yang tahu. Itu Maha Ghaffarnya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah tutup dosa-dosa kita dengan diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada hamba-hambanya. Allah tutup. Sebenarnya kita ini terlalu banyak kejelekan dan aib kita. Subhanalladzi adharal jamil wa sataral qabih. Maha suci Engkau ya Allah, yang hanya memperlihatkan yang baik-baik di depan banyak orang, lalu menutup yang jelek-jelek. Sesungguhnya kita itu banyak kejelekannya, banyak aibnya, tapi kemudian ditutup oleh Allah, diperlihatkan yang indah-indah. Subhanalladzi adharal jamil wa sataral qabih. Jelek kita, aib kita, malu kita, tetapi Allah kemudian tutup. Ditutup oleh Allah, diberi kesempatan. Itulah Maha Ghaffarnya Allah. Al-Ghafur, Allah begitu sangat memberikan ampunan, walaupun hambanya berulang-ulang berdosa, nangis lagi sama Allah, berdosa lagi, nangis sama Allah, berdosa lagi, nangis sama Allah. Al-Ghafur, berulang-ulang hambanya itu kemudian melakukan kesalahan dan dosa, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah. At-Tawwab, Zat yang Maha penerima taubat, Allah yang menerima taubat. Posisi orang bertaubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an digambarkan ketika Nabi Adam begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu dekati pohon ini. Karena Allah dekat dengan Adam ketika tidak bersalah, tidak berdosa. Tetapi ketika Adam sudah melakukan kesalahan, maka Allah bertanya, bukankah aku sudah katakan jangan dekati pohon itu? Allah sudah jauh, tetapi Allah akan dekat selama hamba itu mau berdekat-dekatan kepada Allah, walaupun pernah berbuat salah dan dosa. Dia kemudian datang kepada Allah dalam keadaan pelan-pelan, Allah akan lebih cepat. Dia merangkak, Allah kemudian akan berjalan. Dia berjalan, Allah akan berlari untuk menyambut hambanya itu, kalau dia mau kembali kepada posisi yang sesungguhnya. Baru kemudian Al-Afu, Allah yang Maha memberikan maaf. Imam Al-Ghazali menyatakan Al-Afu ini lebih tinggi daripada maghfirah atau ampunan Allah. Kenapa? Kalau ampunan Allah itu cuma menutup saja, tetapi kalau Al-Afu itu sudah semua efek dihapuskan, semua akibat dari perbuatan itu dihapuskan,
dibersihkan oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Sehingga betul kalau dia kemudian selalu mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha pemberi maaf. Engkau suka memberikan maaf, maafkan aku. Jauh daripada sebuah ampunan, maaf dari Allah. Yaitu berusaha untuk kemudian kembali dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, tidak hanya sekedar ditutup, diampuni, tetapi kemudian sudah tidak ada bekas lagi. Maka kalau kemudian orang berhasil Ramadannya itu sampai kemudian seperti seolah-olah bayi yang baru dilahirkan, adalah karena dia memang betul dalam posisi puasanya menjadi orang yang bertakwa itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal-amalnya orang-orang yang bertakwa. Untuk mendukung Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita, saya ingin mengulangi ini jauh lebih penting lagi. Dalam Quran surat An-Nisa 149 sudah disampaikan tadi malam bahwa in tubdu khairan aw tuhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Catatan syarat agar Allah memberikan maaf kepada kita, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah perbanyaklah kita memberikan infak, sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, karena Allah sangat senang dengan orang yang melakukan ini. Dia tidak bakhil, dia tidak kikir, dan Rasulullah pun memberikan contoh bahwa ajawad bil khair minar rihi al mursalah. Rasulullah itu begitu sangat luar biasanya lomannya di bulan Ramadan itu, di 10 hari terakhir itu. Jadi bukti bahwa kita ingin dapat maaf dari Allah bukan cuma omongan, bukan cuma angan-angan, tetapi harapan. Karena bedanya harapan dengan angan-angan itu ada 3 konsekuensi yang harus dilakukan. Pertama, orang yang berharap itu adalah dia mencintai apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, dia cemas kalau kemudian tidak berhasil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian yang ketiga, dia gunakan seluruh potensi dirinya dan apa yang dia miliki untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu orang yang berharap. Oleh karena itu, bukti bahwa kita ingin dapat maaf dari Allah bukan hanya sekedar ampunan, tapi maaf dari Allah. Perbanyaklah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita miliki, potensi diri kita ini di 10 hari terakhir, di siang hari, untuk memberikan hal-hal yang bersifat sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah au ta'fu an su'in. Kamu memberikan maaf orang-orang yang pernah berbuat jelek kepada kamu. Ini luar biasa. Kalau kemudian kita mau mudah untuk memberikan maaf kepada kesalahan saudara-saudara kita yang pernah membuat kita sakit, merendahkan kita, menyakiti kita, menyinggung kita, kita maafkan. Kenapa kita lakukan? Karena kita lebih memilih mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gengsi, bukan karena nafsu. Nafsu dan gengsi kita ini akan selalu menghalangi kita untuk menjadi orang baik. Jangan laku kamu, itu bisikan-bisikan dari nafsu kita. Tetapi orang yang memilih akan dapat maaf dari Allah, melawan itu semua, membuang itu semua, pikiran di dalam hatinya adalah saya harus dapat maaf dari Allah, maka saya juga harus mudah untuk memaafkan orang lain. Coba dibayangkan kalau kita kemudian menyatakan pada orang yang minta maaf pada kita, kok enak kamu, tidak mau saya memaafkan kamu. Bagaimana seandainya Allah juga berpikir seperti itu, melakukan seperti itu kepada kita? Kita memohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, lalu kemudian Allah, kita bayangkan, aku tidak mau mengampuni kamu, aku tidak mau memaafkan kamu. Betapa sangat ruginya, hancurnya seorang hamba kalau Allah tidak memberikan ampunan maupun memberikan maaf. Lalu kita pilih saja, maukah kita kemudian mau dapat maaf dari Allah dengan jalan juga orang-orang yang pernah menyakiti, merendahkan kita, pernah membuat kita menangis karena fitnah dia, karena omongan dia, kita maafkan semata-mata karena kita ingin memilih Allah Subhanahu wa taala
memberikan maaf juga kepada kita. Kalau kita mau memaafkan orang lain, kita berharap Allah mudah memaafkan dosa-dosa kita yang terlalu banyak ini. Maka jangan sia-siakan pilihan-pilihan di akhir bulan Ramadan ini, kecuali dengan menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita bersedekah, lalu kemudian maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf kepada kita. Bersungguh-sungguhlah di 10 hari terakhir ini, karena disinilah menentukan apakah kita kemudian berakhir dengan kebaikan, harapan untuk menjadi orang bertakwa, harapan Allah menerima amal kita itu bisa kelihatan sesungguhnya atau tidak.